Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi bersama saya Ibu Putri pada pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita mulai pelajaran, alangkah baiknya kamu like, share, komen, dan subscribe ya. Oke, kita masuk pelajaran kita hari ini. Hari ini kita belajar dengan materi pengklasifikasian makhluk hidup. Pernahkah kamu ke pasar tradisional? Masih pernah ya? Nah, di situ kamu ada melihat buah dan sayur. Dari buah dan sayur itu kita bisa mengklasifikasikan makhluk hidup. Nah, klasifikasi makhluk hidup adalah suatu cara mengelompokkan makhluk hidup berdasarkan kesamaan ciri yang dimilikinya. Tujuan dari klasifikasi makhluk hidup, yang pertama mengelompokkan makhluk hidup. Yang kedua, mendeskripsikan ciri makhluk hidup. Yang ketiga, mengetahui hubungan kekerabatan. Yang keempat, memberi nama makhluk hidup. Selanjutnya, dasar dari klasifikasi makhluk hidup. Pertama, persamaan dan perbedaan yang dimilikinya. 2. Ciri bentuk tubuh atau morfologi dan alat dalam tubuh atau anatomi. Yang ketiga, manfaat, ukuran, tempat hidup, dan cara hidup. Nah, urutan takson pada makhluk hidup. Kamu bisa lihat di sini bahasa Latin, bahasa Indonesia, dan bahasa Inggris. Bahasa Latin dari regnum, bahasa Indonesianya dunia, bahasa Inggrisnya adalah kingdom. Bahasa Latin divisio atau filium, bahasa Indonesia divisi atau filum, bahasa Inggris division atau filum. Bahasa Latin classis, bahasa Indonesia kelas, bahasa Inggris kelas. Bahasa Latin ordo, bahasa Inggris bangsa, bahasa Inggris order. Bahasa Latin familia, bahasa Indonesia suku, bahasa Inggris family. Bahasa Latin genus, bahasa Indonesia marga, bahasa Inggris genus. Bahasa Latin spesies, bahasa Indonesia spesies, bahasa Inggris spesies. Nah, selanjutnya kriteria klasifikasi makhluk hidup. Yang pertama, organ perkembangbiakannya berbentuk spora atau bunga. Habitatnya bisa di pohon, perdu, atau semak. Bentuk dan ukuran daunnya. Terus yang terakhir, cara berkembangbiakannya bisa generatif atau vegetatif. Lanjut, untuk kriteria klasifikasi hewan. Yang pertama, saluran pencernaan makanan. Bisa hewan tingkat rendah atau hewan tingkat tinggi. Nah, yang kedua, kerangka skeleton. Bisa exoskeleton di luar kerangka atau endoskeleton di dalam kerangka. Nah, yang ketiga, anggota geraknya bisa berkaki 4, 2, atau tidak berkaki. Lanjut, klasifikasi dikotom dan kunci determinasi. Klasifikasi dikotom adalah keterangan yang disusun berpasangan dan menunjukkan ciri yang berlawanan. Untuk kunci determinasi adalah uraian keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup yang disusun berurut mulai dari ciri umum hingga ke ciri khusus untuk menemukan suatu jenis makhluk hidup. Contoh, buatlah kunci dikotom dari tumbuh-tumbuhan berikut: lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, melinjo. Nah, kita buat kunci dikotomnya ya. Nah, di sini kunci dikotom: lumut, suplir, jagung, kedelai, terong, melinjo. Nah, kita bedakan dulu berspora dan tidak berspora. Yang termasuk berspora adalah suplir dan lumut. Yang tidak berspora, jagung, kedelai, terong, melinjo. Nah, dari berspora ini kita bisa membedakan, ini kita buat berspora itu 1A, tidak berspora itu 1B. Nah, dari berspora ini kita bagi lagi, ada yang berbatang jelas dan tidak berbatang. Nah, berbatang jelas kita tandai dengan 2A, yaitu suplir. Tidak berbatang jelas kita tandai dengan 2B, yaitu lumut. Nah, kalau yang tidak berspora, itu ada biji tertutup dan biji terbuka. Biji tertutup kita tandai dengan 3A,
yaitu jagung, kedelai, terong. Untuk biji terbuka itu 3B, melinjo. Nah, dari biji tertutup itu bisa membelah lagi. Bisa ada yang berkeping 2 dan berkeping 1. Berkeping 2 kita tandai 4A, yaitu kedelai dan terong. Berkeping 1 kita tandai dengan 4B, yaitu jagung. Dari berkeping 2 itu ada yang berbunga kupu-kupu dan berbunga trompet. Berbunga kupu-kupu kita tandai 5A, yaitu kedelai. Berbunga trompet kita tandai dengan 5B, yaitu terong. Selanjutnya, kunci determinasi kita buat. 1A, tumbuhan yang berspora, 1A. Untuk yang 1B, tumbuhan yang tidak berspora, yaitu 1B. 2A, tumbuhan yang berbatang jelas, yaitu suklir. 2B, tumbuhan yang tidak berbatang jelas, yaitu lumut. 3A, berbiji tertutup, yaitu 3A. 3B, berbiji terbuka, yaitu melinjo. 4A, biji berkeping 2, yaitu 4A. 4B, biji berkeping 1, yaitu jagung. 5A, berbunga kupu-kupu, kedelai. 5B, berbunga trompet, adalah terong. Selanjutnya, contohnya, berdasarkan ciri-ciri pada kunci determinasi tumbuhan tersebut, tentukan kunci determinasi pada tanaman kedelai. Nah, tadi dikatakan kedelai. Kedelai itu termasuk apa? Tidak berspora, berarti dia 1B. Berarti dia 1B ya. Nah, nih 1B ya. Lalu dia termasuk biji tertutup atau biji terbuka? Dia termasuk ternyata kedelai itu biji tertutup, berarti dia 3A. Selanjutnya, dia termasuk berkeping 2 atau berkeping 1. Iya, dia termasuk berkeping 1, 4A. Lalu dia termasuk berbunga kupu-kupu atau berbunga trompet. Nah, dia termasuk berbunga kupu-kupu. Nah, sampai sini paham kan? Mudah-mudahan paham ya. Oke, kita lanjut ke mikroskop. Nah, setelah mempelajari klasifikasi makhluk hidup itu dari kunci dikotom dan kunci determinasi, ada juga mikroskop. Mikroskop itu bisa digunakan untuk melihat benda-benda yang kecil ya, atau yang tak nampak oleh mata. Nah, di sini ada bagian-bagian dari mikroskop. Ada lensa okuler, tabung, meja perapat, kondensor, diafragma, cermin, kaki, sendi, inklinasi, penjepit, pegangan kedua, pegangan, skrup pengarah halus, skrup pengarah kasar. Nah, pernah nggak kamu melihat mikroskop? Nah, mudah-mudahan pernah ya. Oke, kita lanjut ke bagian mikroskop dan fungsinya. Lensa okuler berfungsi sebagai lensa yang berhubungan dengan mata langsung pengintai atau pengamat yang berfungsi untuk memperbesar bayangan objek. Nah, ada 3 buah lensa, yaitu dengan perbesaran 5 kali, 10 kali, dan 15 kali. Oke, selanjutnya lensa objektif. Lensa yang berfungsi untuk memperbesar bayangan benda. Nah, susunan lensa biasanya terdiri atas 3 atau 4 buah dengan perbesaran masing-masing 4 kali, 10 kali, 45 kali, dan 100 kali. Diafragma berfungsi untuk mengatur intensitas cahaya yang masuk ke lensa objektif. Lalu cermin ada 2, yaitu cermin datar dan cermin cekung. Cermin berfungsi untuk mengarahkan cahaya pada objek. Kalau cermin datar itu digunakan ketika cahaya yang dibutuhkan terpenuhi. Sedangkan kalau yang cekung digunakan untuk mengumpulkan cahaya. Nah, tabung mikroskop atau tubus untuk menghubungkan lensa okuler dan lensa objektif. Lalu meja sediaan atau meja preparat, yaitu sebagai tempat meletakkan objek atau preparat yang diamati. Bagian tengah meja terdapat lubang untuk melewatkan sinar. Nah, klip atau penjepit objek untuk menjepit preparat agar kedudukannya tidak bergeser ketika sedang diamati. Nah, lengan mikroskop itu untuk pegangan pada saat mikroskop dipindahkan ya, atau dibawa. Pemutar halus atau mikrometer itu berfungsi untuk menggerakkan atau mendekatkan lensa objektif terhadap preparat secara pelan. Pemutar kasar atau makrometer
untuk menggerakkan tubus ke atas dan ke bawah secara cepat. Kondensor untuk mengumpulkan cahaya yang masuk. Alat ini dapat diputar dan dinaik turunkan. Nah, skrup fungsinya untuk mengatur sudut atau tegaknya mikroskop. Kaki mikroskop fungsinya untuk menyanggah atau menopang mikroskop. Nah, sampai di sini dulu pelajaran kita hari ini. Semoga mudah dipahami ya. Sampai ketemu di pertemuan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe ya. Oke? Sampai jumpa.